insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Widianti. Saya Romi Sofia. Saya Rima Firdausi. Saya Rizka Amalia. Saya Rima Sofia. Saya Romi Wardani. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan video tentang hukum kepegawaian. Selamat malam. Hukum kepegawaian adalah cabang hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara negara dan aparatur. Perannya penting dalam mewujudkan birokrasi profesional, disiplin, dan berintegritas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi tonggak penting dalam pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Hukum kepegawaian berfungsi sebagai alat pengawasan dan perlindungan bagi pegawai, serta menciptakan tatanan birokrasi yang bersih dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Era Orde Baru menandai perubahan dasar dalam hukum pegawaian yang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-undang ini mempertegas kependudukan PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Pada masa ini, sistem pegawaian sangat hierarkis dan birokratis dengan orientasi utama pada stabilitas politik dan loyalitas terhadap pemerintah. Era reformasi dan lahirnya Undang-Undang ASN 2014 sampai sekarang. Reformasi birokrasi yang dimulai pada akhir 1990 menuntut adanya perubahan menuju birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Dasar hukum kepegawaian di Indonesia menjadi landasan penting dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat 3 menjamin hidup setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-Undang ASN merupakan tonggak utama reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur manajemen ASN berbasis merit yang menekankan profesionalitas, kompetensi, dan integritas pegawai. Dalam undang-undang ini dijelaskan dua jenis pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN yang menjelaskan secara rinci proses rekrutmen, pengangkatan, penilaian kinerja, pengembangan karir, disiplin, hingga pemberhentian PNS. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan status dan hak-hak pegawai yang diangkat melalui perjanjian kerja. PPPK ini diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pelayanan publik meskipun tidak berstatus sebagai PNS. Yang kelima, Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berbagai peraturan yang diterbitkan oleh BKN juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, seperti pedoman seleksi, mutasi, dan pengembangan kompetensi ASN di seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, sistem kepegawaian di Indonesia memiliki arah yang jelas dalam membentuk aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Asas-asas dalam hukum kepegawaian merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengaturan, pelaksanaan, serta penegakan hukum kepegawaian di Indonesia. Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa manajemen kepegawaian berjalan secara adil, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, aparatur sipil negara atau ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Berikut beberapa asas pokok dalam hukum kepegawaian. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang kepegawaian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, asas profesionalitas. Dalam hukum kepegawaian, profesionalitas berarti bahwa setiap pegawai harus bekerja sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan tanggung jawabnya. Ketiga, asas keadilan dan keterbukaan. Asas keadilan menjamin setiap pegawai mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Sedangkan asas keterbukaan mengharuskan seluruh proses kepegawaian, mulai dari seleksi hingga mutasi jabatan, dilakukan secara transparan agar dapat diawasi publik. 4. Asas akuntabilitas.
Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam bidang kepegawaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administratif. Kelima, asas netralitas. Asas netralitas mengharuskan ASN tidak berpihak kepada kepentingan politik manapun. Pegawai negeri harus menjaga integritasnya agar tetap fokus melayani masyarakat tanpa terpengaruhi oleh kepentingan partai atau kelompok tertentu. Keenam, asas efisiensi dan efektivitas. Setiap kebijakan dan kegiatan kepegawaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini bertujuan agar birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Ketujuh, asas kesejahteraan dan pengabdian. Asas ini menegaskan bahwa pegawai negara tidak hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Klasifikasi pegawai negeri sipil PNS dan non-PNS. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan nomor induk pegawai NIP. PNS memiliki status sebagai aparatur negara yang bekerja dalam jangka waktu tidak terbatas atau tetap, dan berhak memiliki berbagai fasilitas seperti gaji, pokok, tunjangan, dan jaminan pensiun. 2. Pegawai non-PNS (PPPK). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berbeda dengan PNS karena tidak memiliki status kepegawaian tetap dan tidak menerima pensiunan, namun tetap memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, cuti, serta pengembangan selama kontrak. 3. Ada pegawai honorer dan tenaga kontrak daerah. Sesuai dengan dua kategori di atas, dalam prakteknya masih terdapat pegawai honorer dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan daerah. Namun keberadaannya ini sedang dalam proses penghapusan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan menggantikannya dengan sistem PPK agar pengelolaan kepegawaian lebih tertib, transparan, dan profesional. Dalam sistem hukum kepegawaian, setiap PNS maupun ASN wajib menaati berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Pegawai negeri dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik. Beberapa pelanggaran utama antara lain: 1. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. 2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, norma, agama, dan nilai-nilai kedinasan. 3. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ataupun politik. 4. Melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme, ataupun tindakan yang mencederai kehormatan ASN. Sanksi bagi pegawai yang melanggar. Sesuai dengan tingkat pelanggarannya, sanksi dibagi menjadi 3 jenis. 1. Ada sanksi ringan seperti tegur lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Ada sanksi sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Ada sanksi berat seperti pemberhentian dengan tidak hormat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Penerapan larangan dan sanksi dalam hukum kepegawaian bertujuan untuk 1. Mewujudkan aparatur negara yang disiplin, jujur, dan profesional. 2. Menegakkan supremasi hukum serta menjaga wibawa pemerintah. 3. Mencegah penyalahgunaan jabatan dan korupsi di lingkungan birokrasi. 4. Menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab. Penegakan hukum pegawaian bertujuan untuk menciptakan disiplin, profesionalisme, dan integrasi di kalangan aparatur sipil negara. Namun, dalam praktiknya masih banyak faktor yang menghambat implementasi dan penegakan aturan tersebut, baik dari aspek individu, kelembagaan, maupun sistem hukum. 1. Kurangnya kesadaran dan integrasi pegawai. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan disiplin. 3. Pengaruh budaya, patronase, dan nepotisme. 4. Keterbatasan sistem dan teknologi pengawasan. 5. Kurangnya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi. Untuk mengatasinya dibutuhkan penguatan sistem merit, meningkatkan kesadaran hukum ASN, serta penerapan teknologi informasi yang transparansi dan akuntabel agar penegakan hukum pegawaian dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Salah satu studi kasus dari hukum pegawaian adalah pemberhentian tidak hormat seorang anggota PNS karena pelanggaran disiplin berat di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM memproses pemberhentian seorang anggota PNS berinisial S yang bertugas di salah satu dinas pelayanan publik. Kasus ini mencuat setelah ditemukannya bahwa yang bersangkutan jarang masuk kerja selama berbulan-bulan tanpa keterangan yang sah, serta terlibat dalam kegiatan usaha pribadi pada jam kerja. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan hukum kepegawaian. Kasus ini diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94
4 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati jam kerja. Pasal 10 ayat 2 huruf D, peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah lebih dari 10 hari kerja secara kumulatif dalam 1 tahun dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian secara tidak hormat. Selain itu, proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugasnya. BKPSDM bersama atasan langsung melakukan pemeriksaan internal terhadap PNS tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan tidak hadir selama 35 hari kerja tanpa surat izin. Selain itu, PNS tersebut menjalankan bisnis pribadi selama jam kerja yang bertentangan dengan etika ASN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim etik kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat PTHDH terhadap PNS tersebut. Selain membahas tentang PNS dan non-PNS, dalam hukum kepegawaian membahas tentang hak warga negara yang terdampak PHK dalam perspektif hukum kepegawaian. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan peristiwa hukum yang berdampak signifikan terhadap hak-hak pekerja, termasuk bagi pegawai negeri maupun non-PNS yang bekerja di lembaga pemerintahan. Yang pertama ada hak atas kepastian hukum dan perlindungan administratif yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pemberhentian harus dilakukan melalui proses administrasi yang transparan, objektif, dan didasarkan pada alasan hukum yang sah. Yang kedua, ada hak atas perlindungan sosial dan ekonomi, dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pegawai yang terdampak PHK berhak mendapat pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya sesuai dengan masa pengabdian. Yang ketiga ada hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hukum kepegawaian juga mengakui pentingnya pemulihan status sosial bagi pegawai yang diberhentikan secara tidak sah. Jika keputusan PHK dibatalkan oleh lembaga peradilan, pegawai berhak untuk direhabilitasi, pulihkan kedudukannya, dan menerima gaji serta tunjangan yang tidak dibayarkan selama masa pemberhentian. Yang keempat ada prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Hukum kepegawaian menekankan bahwa setiap pegawai memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. PHK tidak boleh dilakukan atas dasar diskriminasi suku, agama, ras, gender, atau pandangan politik. Sejalan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Tak hanya itu, hak pekerja rumah tangga PRT juga dibahas dalam persepsi hukum dan keadilan sosial dalam hukum kepegawaian. Pekerja rumah tangga atau PRT memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Mereka membantu menjalankan fungsi domestik seperti membersihkan rumah, merawat anak, memasak, dan menjaga kesejahteraan keluarga tempat mereka bekerja. Namun secara historis, PRT sering kali dipandang sebagai pekerja informal yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kerja yang layak sebagaimana pekerja di sektor formal. Meskipun perlindungan terhadap PRT masih terbatas, PRT juga memiliki hak hukum baik nasional maupun internasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan hak pekerja atas upah, waktu istirahat, dan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak setiap orang dan mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, Konvensi ILO Nomor 189 tentang pekerja rumah tangga atau Domestic Worker Convention memberikan standar internasional mengenai hak PRT atas kerja kontrak, jam kerja yang layak, upah minimum, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa ilmu sosial dan politik, penting untuk kita memahami setiap hak warga negara dalam jenis pekerjaan apapun dan memantau hak-hak yang seharusnya didapat, seperti bagaimana tuntutan disahkannya RUU PPRT agar keadilan bisa merata pada setiap orang. Kemenaker mencatat 2,9 juta orang menganggur sebagai implikasi serangan pandemi corona di Indonesia. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta jiwa, atau naik 1,1% jika dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 4,7%. Bukan sekadar angka loh, IMF memproyeksikan pada 2025 ini, angka pengangguran di Indonesia mencapai 5%, kedua tertinggi di kawasan Asia, setelah Cina yang 5,1%. IMF juga memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2026 naik lagi, jadi 5,1%. Pemerintah berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan dengan memetakan potensi pekerjaan di beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian yang kata pemerintah akan menyerap 890.000 tenaga kerja.